Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang misteri kelam di balik kebakaran, penampakan dan fakta mengejutkan. Malam itu begitu hening, hanya terdengar suara jangkrik yang menyelimuti kesunyian. Rian, yang sedang terlelap di kamarnya, terbangun dengan tiba-tiba. Matanya mengerjap, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ia mendengar suara gaduh dari luar, teriakan panik yang memecah keheningan malam. Suara itu datang dari arah luar rumah, dan semakin lama semakin jelas terdengar. Masih setengah mengantuk, Rian segera bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju jendela kamarnya yang menghadap langsung ke rumah tetangga, rumah Pak Herman. Ketika ia membuka tirai jendela, matanya langsung disergap pemandangan mengerikan, api besar berkobar hebat, melahap seluruh rumah Pak Herman. Lidah-lidah api menjilat-jilat ke angkasa. Cahayanya begitu terang hingga malam yang tadinya gelap berubah menjadi merah menyala. Di halaman rumah, terlihat bayang-bayang warga yang berusaha keras memadamkan api dengan peralatan seadanya, ember, selang, apapun yang bisa digunakan. Mereka berlari ke sana kemari, meneriakkan peringatan, dan mencoba menembus kepungan api. Namun, api itu terlalu besar, terlalu cepat menyebar. Suara kayu-kayu terbakar dan atap yang mulai runtuh menambah kepanikan. Rian memperhatikan dengan ngeri saat atap rumah Pak Herman runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Asap hitam tebal mengepul, memenuhi udara dan menyebar ke sekitar. Di antara teriakan warga, Rian bisa mendengar suara-suara lain, suara minta tolong yang samar. Seakan datang dari dalam rumah yang sedang terbakar. Ia tahu itu mungkin hanya perasaannya, tapi suara itu terdengar nyata dan membuat bulu kuduknya merinding. Beberapa warga mencoba mendekati pintu depan, berusaha membuka jalan masuk, tetapi api yang menyala-nyala membuat mereka mundur. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa putus asa, karena mereka tahu tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Dalam sekejap, api melahap seluruh bangunan, meruntuhkan sisa-sisa dinding yang berdiri. Cahaya merah yang menerangi malam itu menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang tak terelakkan. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, seluruh penghuni rumah, Pak Herman, istrinya, dan dua anak mereka, terjebak di dalam. Teriakan mereka yang terakhir kali hanya bertahan sebentar sebelum teredam oleh suara api yang mengamuk. Malam itu, rumah Pak Herman berubah menjadi neraka yang mematikan, dan ketika api mulai mereda, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam dan arang, bekas dari kehidupan yang dulu ada di sana. Rian berdiri mematung di depan jendela, tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Kengerian yang ia rasakan malam itu tidak mudah dilupakan, dan ia tahu, apa yang terjadi malam ini akan membekas dalam ingatannya selamanya. Pagi harinya, sinar matahari yang biasanya membawa kehangatan kini terasa dingin dan suram. Langit tampak kelabu, seolah-olah turut berduka atas tragedi yang baru saja terjadi. Reruntuhan rumah Pak Herman, yang kini hanya berupa tumpukan arang dan abu, menjadi pusat perhatian seluruh kompleks perumahan.
Di antara puing-puing yang masih berasap, tampak beberapa polisi dengan wajah serius sedang memeriksa lokasi kejadian. Mereka berjalan hati-hati, menghindari pecahan kayu yang hangus dan bekas reruntuhan yang masih rapuh, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Suasana di sekitar terasa mencekam. Bau asap yang menyengat masih tersisa di udara, bercampur dengan aroma hangus yang membuat setiap orang merasa mual. Setiap langkah yang diambil oleh polisi di antara puing-puing itu menimbulkan suara gemerisik yang membuat jantung para tetangga yang menonton berdebar lebih kencang. Rian, yang berdiri di kejauhan, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari reruntuhan tersebut. Hatinya diliputi perasaan takut dan tak percaya, tempat yang kemarin masih menjadi rumah, kini telah berubah menjadi kuburan bagi satu keluarga. Setelah pemakaman yang diliputi kesedihan, suasana di kompleks semakin berubah. Tak ada lagi tawa atau canda, hanya keheningan yang menggantung berat di udara. Di malam hari, reruntuhan rumah itu menjadi lebih menyeramkan, bayangannya memanjang di bawah sinar bulan, menciptakan bentuk-bentuk yang aneh dan menakutkan. Tidak ada yang berani melintas dekat rumah itu, terutama setelah gelap tiba. Bahkan hembusan angin malam yang menerpa pepohonan terdengar seperti bisikan-bisikan aneh yang berasal dari tempat tersebut. Semua orang tahu, tragedi itu meninggalkan luka yang dalam, dan rasa takut yang seakan-akan tidak pernah pergi. Pada malam ketiga setelah kebakaran, suasana di rumah Rian terasa lebih berat dan mencekam daripada sebelumnya. Langit di luar gelap gulita, tanpa seberkas cahaya bulan, seolah-olah malam itu enggan menyingkapkan rahasianya. Rian, yang merasa lelah setelah beberapa malam tanpa tidur nyenyak, memutuskan untuk segera tidur lebih awal. Namun, rasa gelisah yang menyelimutinya membuat setiap suara di rumah terdengar lebih keras dan mengganggu. Ketika ia masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, suasana di dalam kamar mandi terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan membuatnya menggigil. Rian mencoba mengabaikan rasa dingin itu dan menghidupkan keran air. Suara air yang mengalir di wastafel sedikit mengalihkan perhatiannya dari ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Setelah mencuci muka, ia mengangkat wajahnya untuk melihat ke cermin. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya seolah membeku. Di cermin, tepat di belakangnya, berdiri sosok Pak Herman dengan tubuh yang hangus terbakar. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging yang hangus dan menghitam, dan wajahnya yang dulu ramah kini hancur, tak berbentuk, dengan mata yang tampak kosong namun penuh dendam. Tubuh Rian bergetar hebat, kakinya lemas, dan ia terjatuh ke lantai, matanya masih tertuju ke cermin. Napas Rian tersengal-sengal, ia menatap ke arah cermin lagi, berharap bahwa apa yang dilihatnya hanya ilusi. Namun, ketika ia kembali memandang cermin, sosok Pak Herman sudah menghilang, meninggalkan bayangan wajahnya yang hancur dalam benak Rian. Kamar mandi itu sekarang tampak lebih gelap, seolah-olah cahaya yang ada terserap oleh kegelapan yang menyelimuti ruangan. Rian merangkak keluar dari kamar mandi dengan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketakutan itu semakin dalam. Setiap bayangan di sudut-sudut rumah terasa hidup, seolah-olah mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Rian kembali ke kamarnya dan duduk di tepi tempat tidurnya. Tangannya gemetar. Saat ia mencoba memejamkan mata, bisikan-bisikan mulai terdengar. Suara itu lembut namun jelas, memanggil namanya berulang kali dengan nada yang menyeramkan.
Rian membuka matanya, tapi bisikan itu tidak berhenti. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya, mendekat, dan menatapnya dengan penuh kebencian. Ketika ia melihat ke sekeliling ruangan, wajah-wajah terbakar muncul dalam pikirannya, menatapnya dengan mata yang dipenuhi dendam dan amarah. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah-wajah itu muncul, mendekat dan semakin jelas. Hatinya dipenuhi rasa takut yang begitu dalam, seakan-akan arwah keluarga Pak Herman sedang berusaha memberitahunya sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak bisa mereka sampaikan dalam kehidupan mereka yang terenggut dengan tragis. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Rian, sebuah malam yang dipenuhi teror yang tak tertahankan. Pada hari ketujuh, rasa takut yang menyelimuti Rian telah mencapai puncaknya. Setiap malam sejak kebakaran, ia merasa seolah-olah dihantui oleh sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan bayang-bayang ketakutan terus menghantuinya. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini, ia harus mencari bantuan. Dengan langkah yang cepat, Rian memutuskan untuk pergi dan membicarakan semua hal menakutkan yang dialaminya kepada seorang ustaz yang tinggal tak jauh dari perumahan itu. Ustaz ini dikenal bijaksana dan sering membantu warga yang mengalami masalah spiritual. Rian berharap, dengan bercerita kepada sang ustaz, ia bisa mendapatkan pencerahan atau setidaknya, rasa tenang yang selama ini hilang darinya. Namun, sebelum meninggalkan rumah, dorongan yang tak bisa ia jelaskan membuatnya menoleh sekali lagi ke arah rumah Pak Herman yang terbakar. Mungkin itu rasa penasaran, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, sebuah panggilan yang tak kasat mata. Rian berjalan mendekat, langkahnya berat seiring dengan perasaan takut yang semakin menyesakkan dada. Ketika ia berdiri di depan gerbang rumah yang kini hanya berupa puing-puing hitam, Rian melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku seketika. Di antara sisa-sisa runtuhan, di tengah arang yang masih menghitam, tampak bayangan Pak Herman dan keluarganya. Mereka berdiri di sana, tubuh mereka hangus terbakar, kulit mereka mengelupas, dan daging mereka hancur, namun masih bisa dikenali. Tatapan mereka kosong, seperti tidak lagi mengenali dunia ini, namun ada sesuatu dalam mata mereka, sesuatu yang memancarkan rasa putus asa dan kesedihan yang mendalam. Tangan-tangan mereka yang gosong dan terbakar mulai terangkat, menggapai-gapai ke arah Rian. Gerakan mereka lambat, seperti terhalang oleh rasa sakit yang luar biasa. Mereka seolah-olah meminta pertolongan, memohon kepada Rian untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka katakan. Namun, pemandangan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung. Bau daging terbakar yang menyengat hidung dan suara gemeretak api yang membakar tubuh mereka membuat Rian ingin berteriak. Jantung Rian berdetak kencang, dan tubuhnya gemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari menjauh, meninggalkan pemandangan mengerikan itu di belakangnya. Langkahnya cepat, hampir terjatuh beberapa kali, namun ia tidak peduli. Hanya satu pikiran yang ada di kepalanya, ia harus pergi dari tempat ini, sejauh mungkin. Sesampainya di rumah Ustadz, napas Rian masih terengah-engah. Ia menceritakan semua yang dialaminya dengan suara yang gemetar, tentang suara-suara aneh, bayangan anak kecil di jendela, sosok Pak Herman di cermin, dan yang terakhir, tentang penampakan keluarga Pak Herman di antara puing-puing rumah mereka.
Ustadz itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius namun penuh empati. Setelah mendengar semua cerita Rian, sang ustadz menghela napas dalam-dalam. Apa yang kamu lihat dan alami mungkin adalah arwah mereka yang belum tenang, katanya dengan suara tenang. Mereka mungkin membutuhkan bantuan untuk melepas ikatan dengan dunia ini. Rian, yang masih terguncang, hanya bisa mengangguk. Ia tahu bahwa hari-hari ke depan akan penuh dengan tantangan, namun setidaknya, ia telah mengambil langkah pertama untuk mencari jalan keluar dari teror yang menghantuinya. Keesokan harinya, Rian terbangun dengan perasaan yang masih diliputi ketegangan dari kejadian malam sebelumnya. Pikirannya masih dipenuhi bayangan mengerikan dari sosok keluarga Pak Herman yang ia lihat di antara puing-puing rumah yang terbakar. Namun, di tengah upayanya untuk mengumpulkan keberanian dan kembali ke rutinitas harian, sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba menghampirinya. Berita itu datang dari tetangga-tetangga yang berkumpul di depan rumah. Wajah-wajah mereka penuh kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Salah seorang tetangga, dengan suara berbisik penuh ketakutan, memberitahu bahwa polisi telah menemukan fakta-fakta baru tentang kebakaran yang menghancurkan rumah Pak Herman. Menurut laporan kepolisian, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kebakaran yang menghancurkan rumah Pak Herman tidaklah murni karena kecelakaan. Sebaliknya, semua bukti yang ditemukan oleh polisi mengarah pada kesimpulan yang mencengangkan, kebakaran itu tampaknya telah direncanakan dengan sengaja oleh seseorang. Rian merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat mendengar kabar ini. Pikiran tentang arwah Pak Herman dan keluarganya yang terlihat menggapai minta pertolongan kembali menghantui benaknya. Apakah mereka berusaha memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih kelam di balik tragedi itu? Apakah mereka mencari keadilan atas apa yang terjadi pada mereka? Semenjak itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Kemanapun ia pergi, ia selalu merasa ada yang mengikutinya, ada yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Rian tahu, arwah keluarga Pak Herman belum tenang, dan mereka mungkin mencari cara untuk memberitahu dunia tentang sesuatu yang belum terungkap. Terima kasih telah mendengarkan cerita, misteri kelam di balik kebakaran, penampakan dan fakta mengejutkan, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.